Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa melanjutkan belajar PPKN ya. Di hari ini dengan metode presentasi ya, dengan metode setengah diskusi untuk melatih kalian agar supaya kita bisa menyampaikan pendapat ya, menyampaikan pendapat. Dan tema pada pagi hari ini adalah tentang hakikat demokrasi ya. Ya, jadi yang kita diskusikan atau yang kita perbincangkan adalah tentang demokrasi. Dan hari ini waktunya kelompok 3 untuk mempresentasikan tema hari ini tentang hakikat demokrasi. Bagaimana nanti kalian bisa memahami berdemokrasi yang sebenarnya ya, berdemokrasi yang sesuai dengan ajaran PPKN atau kewarganegaraan ya. Itu langsung saja kelompok 3 saya persilahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi secara umum, demokrasi dapat diartikan suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos atau kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government by the people. Berikut beberapa pengertian demokrasi oleh para ahli. A. Strong demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik yang ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhir mempertanggungjawabkan tindakan pada mayoritas. D. Strong MR. Yang lain menyimak ya. Bisa dikeraskan suaranya. Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya suatu sistem di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Kalau demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang Baca yang poin-poinnya atau yang penting-penting saja. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas di wilayah dewasa. Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Government from the people oleh rakyat. Government maksudnya mereka yang dipilih rakyat dan atas dasar mandat dari rakyat. Sedangkan masuk dari pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan yang dijalankan oleh wakil rakyat dan diawasi oleh rakyat. Maksudnya pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintahan menjalankan kebijakan untuk kepentingan rakyat. Dari beberapa teori tersebut disimpulkan bahwa sistem demokrasi rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Dua ciri-ciri demokrasi pada
Pada zaman modern sekarang ini, demokrasi dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Dianutnya demokrasi oleh banyak negara dikarenakan demokrasi memiliki banyak keunggulan sebagai sistem pemerintahan dan kehidupan. Dalam demokrasi, semua inti kehidupan dikembalikan pada kebaikan rakyat dan bangsa sebagai pemilik negara. Jika diklarifikasi secara global, pemerintah sendiri hakikatnya adalah bagian dari rakyat. Adapun ciri-ciri dari demokrasi sebagai berikut. A. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat warga negara. B. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan pemilihan pemimpin negara dan pemerintahan, serta anggota lembaga perwakilan rakyat. C. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. D. Adanya yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintahan. E. Adanya pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman. 3. Macam-macam demokrasi. Pembagian demokrasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sebagai berikut. A. Berdasarkan prinsip ideologi. Berdasarkan prinsip ideologinya, demokrasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. Dalam demokrasi liberal, kebebasan hak-hak politik rakyat terjamin, tetapi pemerataan bidang ekonomi kurang diperhatikan. 2. Demokrasi rakyat atau proletariat komunis adalah paham demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum, dalam hal ini negara, sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. 3. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi ciri khusus Indonesia, yaitu sistem demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. B. Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. 2. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. 3. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menghubungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai mengabadikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. C. Berdasarkan hubungan antara alat kelengkapan negara. Menurut hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial. 1. Ya, sudah. Silakan dibuka pertanyaan. Tidak apa? Ya, bisa dibuka pertanyaan. Yang ini bertanya. Oh, kalau tidak ada. Yang dekat. Ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang kalau tidak ada yang bertanya. Oh, banana. A. Sebentar, diulang lagi. Menurut hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dapat dibedakan menjadi berapa? Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan. Bisa diulang lagi, sudah bisa dipahami ya pertanyaan.
Pertanyaannya, Menurut hubungan antara alat kelengkapan negara demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial. 1. Demokrasi sistem parlementer adalah demokrasi pada negara yang melaksanakan sistem pemerintahan parlementer yang mana kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri bertanggung jawab atas pemerintahan negara kepada parlemen atau DPR memiliki kekuasaan yang sangat besar karena dapat meminta pertanggungjawaban serta dapat menjatuhkan kabinet melalui pemberian mosi tidak percaya. 2. Demokrasi sistem presidensial adalah demokrasi pada negara yang melaksanakan sistem pemerintahan presidensial yang mana bertanggung jawab pemerintahan langsung kepada rakyat. Kabinet berada di bawah pimpinan presiden, tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet adalah para menteri yang bertanggung jawab diangkat dan diberhentikan kepada dan oleh presiden. Oh, iya. bagaimana penanya sudah paham? Tidak paham? Mungkin ada tambahan jawaban yang lain. Apakah ada yang bisa? Ada yang menambahkan? Tidak. Guru. Ada yang bertanya lagi? Saya. Yang bertanya silakan mengacungkan tangan dulu Iya. supaya tahu ya. Tanya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud demokrasi formal dan demokrasi material? Demokrasi formal dan demokrasi material. Ya, silakan. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi bersamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Oh, iya. Sudah bisa dipahami? Bisa. Pertanyaan? Ada tambahan jawaban dari laki-laki? Tidak ada. Dibuka lagi pertanyaan, silakan dari laki-laki ya belum. Dari laki-laki dulu. Ya. Ya, silakan. Apa pendapat kalian tentang hakikat demokrasi? Apa Pendapat kalian tentang pendapat hakikat- kalian? Berarti bukan pendapat para ahli ya. Pendapatnya teman-teman yang ada di depan. Itu ya maksudnya ya. Hakikat demokrasi atau demokrasi saja? Hakikat demokrasi. Ada sama ya. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau turut aktif di dalam penyelenggaraan negara. Gimana? Paham? Dan menurut bahasa kalian ya, menurut bahasa kalian ya, siapa yang bisa silakan. Demokrasi, tentang demokrasi dari
Yang lain, teman yang lain? Ya, pokoknya pengertiannya demokrasi itu seperti apa? Kayak gampang-gampangan aja ya. Gampang-gampangan itu bahasa yang mudah difahami, bahasa yang mudah kita pahami ya tentang demokrasi. Sesuai dengan sistem pemerintahan kita adalah sistemnya sistem demokrasi. Demokrasinya demokrasi Pancasila. Ya, silakan. Demokrasi dapat diartikan suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Diulang. Ya. Dengan suara yang keras. Ya, sudah benar itu. Tinggal mengulang aja ya. Sudah benar. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Oke, tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih. Sudah, penanya sudah jelas? Ada tambahan yang lain? Jawabannya dari Mbak Dini, dari teman yang ada di sini. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari bangku sebelah selatan. Silakan. Silakan mengacungkan tangan supaya tahu. Apa perbedaan demokrasi klasik dengan demokrasi modern? Ada demokrasi klasik. Klasik itu apa pengertiannya? Tahu? Klasik itu kuno ya. Lama. Sesuatu yang lama. Sesuatu yang lama itu biasanya sesuatu yang menarik atau yang antik. Barang antik. Langsung saja silakan dijawab teman kalian yang ada di depan. Jadi perbedaan demokrasi klasik dan demokrasi paham modern adalah demokrasi klasik yaitu menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara, dan demokrasi paham modern yaitu tidak hanya mencakup bidang politik saja melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya dan mewujudkan kesejahteraan. Oke, tepuk tangan yang meriah. Dari anak laki-laki silakan menambahkan jawaban tadi. Menambahkan jawaban. Demokrasi klasik, ya tentang demokrasi klasik. Kelompok satu dulu kan jarang kan? Beda dari kelompok satu. Sekarang dibuka pertanyaan lagi.
Dari Ya, Mbak Julara, ada yang ditanyakan? ya silakan. Sampaikan dengan suara yang jelas supaya teman yang ada di depan bisa mengerti pertanyaan Anda. Silakan. Demokrasi berarti rakyat berkuasa. Kuasa dalam apa? Kuasa. Kuasa atau puasa? Puasa. Puasa ya. Tuh. Berdemokrasi itu ada kekuasaan. Ya, silakan. Silakan memberikan pendapatnya. Demokrasi itu intinya adalah gini, saya kasih gambaran ya. Demokrasi itu adalah memberikan kebebasan kepada banyak orang. Ya, lagi diperhatikan. Demokrasi itu adalah memberikan kebebasan kita semua sebagai warga negara, ya. Kita punya kebebasan. Kebebasan apa? Terutama kebebasan berpendapat, ya. Kebebasan berpendapat. Jadi saya kasih gambaran ya. Hakikat demokrasi ya tadi yang diperbincangkan. Demokrasi itu memberikan kebebasan kepada kita sebagai anak-anak bangsa, sebagai warga negara Indonesia. Apalagi kalian menjadi pelajar ya, statusnya adalah pelajar. Tentunya memiliki hak yang sama ya untuk memahami yang namanya hakikat demokrasi. Kita ini diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya ya. Contoh, dalam belajar kita diadakan metode presentasi atau metode diskusi ya. Ini melatih, hanya sekedar melatih untuk memberikan kebebasan berpendapat ya. Agar supaya kita ini dalam hidupnya terbiasa dengan hidup berdemokrasi. Intinya adalah mengembangkan kegiatan-kegiatan musyawarah, kegiatan rundingan ya. Kalau orang Jawa menyebutkan rundingan, musyawarah sesuai dengan sila keberapa ini? Sila keempat ya, sila keempat. Kerakyatan, Yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Nah, di situ ada kata-kata musyawarah ya. Sangat penting. Untuk apa sih musyawarah? Adalah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan ya, demi meraih kepentingan bersama ya, kepentingan bersama itu ya. Jadi intinya di situ. Saya kira gitu, sudah paham ya. Silakan, mungkin ada penanya selanjutnya. Ada ya, silakan ya.
Ya, ada penanya lagi, silakan. Masih ada kesempatan 10 menit. Masih ada waktu 10 menit, silakan. Ya, silakan. Ada yang bertanya, mengacungkan tangan. Oh ya. Tanya. Demokrasi yang diterapkan di Demokrasi apa? demokrasi apa yang diterapkan di era sekarang? Di Indonesia. Nah, Di Indonesia. Demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia, di negara kita, gitu ya? Pada saat ini. Pada saat ini, sampai pada saat ini. Oke, bisa dipahami ya pertanyaannya ya? Oke, silakan dijawab langsung. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada saat ini adalah demokrasi Pancasila. Ya, demokrasi Pancasila ya. Yang kita anut di negara Indonesia adalah sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Sekarang apa yang disebut demokrasi Pancasila itu? Bagaimana? Ya, jadi kita harus paham apa yang dimaksud demokrasi Pancasila, ya. Jadi dasar negara kita ini Pancasila. Namanya dasar tidak boleh dirubah-rubah ya. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang ingin merubah dasar Pancasila. Karena itu adalah pondasi kekuatan bangsa Indonesia. Dasar itu adalah pondasi. Silakan. Demokrasi Pancasila. Karena dasar negara Indonesia merupakan Pancasila, sehingga bangsa Indonesia ingin menjalankan dasar negara secara murni dan bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ya, bagus. Ya. Ada jawaban yang lain? Silakan. Sudah bisa dipahami yang namanya demokrasi Pancasila? Sudah ya? Baik, waktunya tinggal 5 menit ya. Bisa, sebenarnya masih ada waktu ya. Namun saya tarik kesimpulan, diperhatikan semua ya, tentang hakikat demokrasi. Jadi kita menjadi warga negara Indonesia yang hidup di pemerintahan demokrasi Pancasila. Ya, tadi ada yang bertanya, demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Yang diterapkan di negara kita ini demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Artinya apa? Demokrasi yang diterapkan di negara kita ini adalah kita ini diberikan kebebasan, ya. Demokrasi itu kan bebas, ya. Demokrasi itu bebas, memberikan kebebasan kepada kita, kebebasan berkarya, ya, kebebasan menuntut ilmu, mencari ilmu, dan yang terpenting adalah kebebasan menyampaikan pendapatnya. Ya. Nah, ini namanya kebebasan. Nah,
namanya kebebasan itu kita didasari ya, ada dasarnya, tidak bebas sebebas-bebasnya sekehendaknya sendiri, tidak ya, tetapi ada nilai-nilai yang harus kita jalankan, harus ada nilai-nilai yang kita pahami bersama, yaitu namanya Pancasila. Ya, Pancasila. Panca itu 5 ya. Sila itu dasar ya. Coba kita sebutkan Pancasila. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 dasar tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti, tidak boleh ada perubahan ya, karena itu adalah dasar negara kita, menjadi kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia ya, kekuatan kita bersama. Jadi walaupun kita ini diberi kebebasan, tetapi masih memperhatikan terhadap nilai-nilai Pancasila agar supaya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat ya, terutama para generasi ya, para generasi yang harus memiliki jati diri bangsa ya, harus memiliki karakter ya, memiliki pendirian yang kuat. Jangan sampai ada yang berani mengganti terhadap Pancasila ya. Itu adalah sudah diputuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia ya. Jadi ini kita harus menjaganya. Kita menjadi pemuda Indonesia ya. Kita harus berani dan harus menjaga warisan ya, warisan para pahlawan, yaitu Pancasila ya. Dan bentuk negara Indonesia namanya adalah NKRI, harga mati itu ya. Jangan ditawar-tawar lagi, dan kita menjadi warga negara Indonesia jangan mau diadu domba ya, jangan mau diadu domba. Nah, apalagi di era sekarang kita sudah merdeka, sudah berapa tahun ini kemerdekaan kita? 77 tahun ya. Alhamdulillah, harus kita syukuri ya, harus kita syukuri. Jadi kemerdekaan itu atas perjuangan para pahlawan ya, atas perjuangan para pahlawan, bukan hadiah ya, bukan hadiah, tetapi atas dasar perjuangan para pahlawan yang diiringi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa ya, yaitu ditulungi Gusti Allah, masih ditolong oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Maka dari itu sila pertama itu adalah sila yang paling utama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus bertuhan ya, karena hidup kita ini bukan hanya di dunia saja, tetapi
hidup kita adalah di dunia dan akhirat, ya. Jadi hidup kita adalah baik di dunia maupun di akhirat, agar supaya generasi-generasi bangsa ini bisa bahagia, baik bahagia di dunia maupun akhirat. Itu ya. Saya kira itu sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Kelompok 3 sudah melaksanakan tugas presentasi, dan minggu depan kita lanjutkan kelompok 4 ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, barokah, bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya menjadi pemimpin masa depan, ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditutup yang tengah. Saya minta menutup presentasinya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.